Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 sekolah dasar bab 1 sudah besar part 4 halaman 17 sampai 26. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Bahas bahasa. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu bagaimana cara mencari kata di dalam kamus? Nah, di sini ada cara 1 dan cara 2. Cara 1 dengan kamus cetak. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Langkah-langkahnya, pertama, perhatikan kata-kata yang ada di dalam kamus cetak. Urutan kata-kata tersebut disusun sesuai abjad. 2. Perhatikan huruf pertama kata yang kalian cari. Bukalah kamus pada bagian huruf tersebut. 3. Jika kata tersebut kata berinduhan, kenali kata dasarnya terlebih dahulu. Perhatikan huruf pertama kata dasar tersebut. 4. Kalian tidak perlu mengurutkan kata satu persatu. Cukup perhatikan huruf kedua dan ketiga dari kata yang kalian cari. 5. Lihatlah huruf sebelum arti kata. Huruf itu menunjukkan kelas kata tersebut. Contoh, kata yang akan kita cari adalah panik. Pertama-tama, bukalah kamus pada bagian huruf P. Kedua, huruf kedua adalah A. Carilah daftar kata yang dimulai dengan suku kata pa. 3. Telusuri daftar kata pa yang diikuti dengan huruf N menjadi pan, dan seterusnya sampai kalian menemukan kata panik. 4. Dapatkan artinya. 5. Lihatlah huruf sebelum arti kata panik. 6. Huruf A yang ini ya, menunjukkan bahwa kata panik termasuk kelas adjektif atau kata sifat. Nah, arti panik menurut kamus adalah bingung, gugup, atau takut dengan mendadak, sehingga tidak dapat berpikir dengan tenang. Dalam situasi bagaimanapun, kita tidak boleh titik-titik-titik. Contoh kedua, kata yang akan kita cari adalah berkonsultasi. Pertama-tama, kenali kata dasarnya, yaitu konsultasi. 2. Bukalah kamus pada bagian huruf K. 3. Huruf kedua adalah O. Maka carilah daftar kata yang dimulai dengan suku kata ko. 4. Telusuri daftar kata ko yang diikuti dengan huruf N menjadi kon sampai kalian menemukan kata konsultasi. 5. Dapatkan artinya. 6. Lihatlah huruf sebelum arti kata konsultasi dan kata berkonsultasi. Huruf N sebelum arti kata konsultasi menunjukkan bahwa kata konsultasi termasuk kelas nomina atau kata benda, dan kata berkonsultasi termasuk kelas verba atau kata kerja. Konsultasi, berkonsultasi artinya menurut kamus adalah bertukar pikiran atau meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu tentang usaha dagang dan sebagainya. Tokoh-tokoh bank berkumpul di Jakarta dan saling untuk memecahkan masalah perkreditan, meminta nasihat tentang kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Cara kedua untuk mencari kata adalah dengan kamus. Kalian dapat mengunjungi web berikut ini. Pertama-tama, bukalah laman kbbi.kemendikbud.go.id. Kemudian ketikkan kata yang kalian cari di kotak pencarian.
kemudian dapatkan artinya. Lihatlah huruf sebelum arti kata. Huruf tersebut menunjukkan kelas kata yang dimaksud. Contohnya sebagai berikut ini ya. Berikut ini kelas kata dan singkatannya di dalam KBBI. Kelas kata yang pertama adalah verba atau kata kerja. Lambangnya V, contohnya adalah berlari. 2. Nomina atau kata benda. Lambangnya N, contoh daun. 3. Pronomina atau kata ganti. Lambangnya adalah pron, contoh dia. 4. Numeralia, bilangan atau jumlah. Lambangnya adalah noun, contohnya adalah 5. Nomor 5, adjektif atau kata sifat. Lambangnya A atau ADJ, contohnya adalah bingung. 6. Adverbia atau kata keterangan. Lambangnya adalah A atau ADV, contohnya adalah sangat. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut kegiatan menulis ya. Kesukaan orang berbeda-beda. Ada yang suka bermain kelereng, ada yang suka memelihara kucing. Ada yang suka sekali makan durian, ada yang sama sekali tidak mau mencicipi durian. Bagaimana dengan sepupu atau teman kalian? Apakah kesukaan atau ketidaksukaan mereka? Untuk mengetahuinya, tanyakanlah lewat surat. Tentu saja kalian ceritakan dahulu sesuatu yang kalian sukai dan sesuatu yang kalian tidak sukai. Kalian juga boleh menceritakan tentang apa yang membuat kalian takut. Tuliskan surat tersebut di buku kalian. Kalian juga boleh melengkapinya dengan gambar. Jangan lupa gunakan sebanyak mungkin kosakata baru yang kalian dapatkan pada bab ini. Baiklah anak-anak, coba kalian lihat dan pelajari contoh surat berikut ini ya, sebelum kalian menulis surat. Yang pertama adalah kota tempat, yaitu Semarang. Kemudian tanggal 23 Agustus tahun 2020. Salam Bimo, apa kabarmu? Semoga kamu serta om dan tante sehat semua ya. Kami di sini juga baik-baik saja. Ingat tidak pohon jambu yang ada di depan rumahku? Sekarang pohon itu sudah besar dan tinggi. Aku suka sekali memanjatnya. Memanjat sudah menjadi hobiku. Kadang aku belajar dan membaca buku di atas pohon itu. Suatu kali tanganku tidak sengaja menyenggol ulat. Gatal sekali. Sejak itu aku takut setiap melihat ulat. Aku pikir mungkin aku fobia dengan ulat. Tetapi kata ibu aku hanya takut biasa. Bagaimana denganmu? Apa hobimu? Apa yang tidak kamu suka? Salam hangat, Abdul, penyuka durian. Sekarang kita coba menulis surat ya. Surabaya, 17 Juli 2022. Assalamualaikum. Irfan, apa kabarmu? Semoga kamu dan keluarga senantiasa sehat. Kami di sini juga dalam keadaan sehat. Irfan, apakah kamu masih ingat kolam di samping rumahku? Sekarang kolam itu terdapat banyak ikan koi. Aku mengoleksi ikan-ikan koi, di antaranya koi tanco, koi siro utsuri, koi ki utsuri, dan koi kumanyu. Merawat ikan-ikan koi adalah hobiku. Setiap hari tak lupa memberikan makan kepada mereka. Namun, ketika kucing mendekat ke kolam, aku merasa panik, khawatir ikan-ikan koi dilahap oleh kucing. Tapi ibuku meyakinkanku bahwa ikan-ikan koi di kolam terpantau aman. Bagaimana hobi kamu sekarang? Apa kamu juga masih fobia anjing? Wassalamualaikum, temanmu Wahyu. Anak-anak, masih ingatkah proyek kamus yang telah kalian buat di kelas 3? Kalian bisa melanjutkan proyek tersebut atau membuat kotak kamus baru. Salin kata-kata baru yang kamu
mempelajari dari cerita tak muat lagi dan suka dan tidak suka ke kamus kartu. Kalian dapat mempelajari kembali kata-kata baru tersebut setiap saat. Nah, apa saja bahan dan alat yang diperlukan? Pertama adalah kertas bekas, 2 karton bekas kemasan makanan, 3 kardus bekas, 4 lem atau selotip, 5 pensil atau pena atau spidol, 6 penggaris, 7 gunting. Bagaimana caranya? Ikuti dan lakukan langkah-langkah berikut ini ya. Pertama-tama, guntinglah kertas atau karton dengan ukuran sekitar 10 x 10 cm. Buatlah cukup banyak. 2. Buatlah kotak dari karton atau kardus bekas. Kalian juga dapat langsung memakai kotak karton kecil yang ada untuk memuat kartu-kartu kalian. 3. Tuliskan kata-kata yang baru kalian ketahui di bagian depan kartu. Tuliskan juga nama kalian. Tanggal kartu itu ditulis, kelas kata, serta arti kata. Untuk arti kata, kalian tidak harus menuliskannya persis seperti di dalam kamus. Kalian dapat menuliskan artinya dengan kata-kata kalian sendiri. Ini adalah contoh proyek kamus. Kalian boleh menuliskan kata dalam tulisan indah. Contoh kata sigap. Kemudian, sebelum memeriksanya ke dalam kamus, coba tebak kata tersebut termasuk dalam kelompok kata apa? Kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata ganti, atau kata bilangan. Lanjut, kalian bebas menuliskan arti kata dengan kalimat sendiri sesuai pemahaman kalian. Kalau contoh di sini, arti sigap adalah bergerak cepat ya. Kemudian kalian boleh membuat gambar untuk menambah pemahaman kalian. Langkah keempat adalah cantumkan nama kalian pada kotak masing-masing. Kalian juga boleh menghias kotak tersebut. 5. Siapkan selalu kartu kosong di kotak kalian agar siap dipakai setiap saat. Kegiatan jurnal membaca. Bacalah buku, majalah, koran, artikel di internet, atau sumber lain yang menceritakan hobi. Kalian juga boleh membaca buku dengan tema lain yang kalian suka. Kalian bisa membacanya di sekolah sebelum pelajaran dimulai, sepulang sekolah, atau setelah belajar di rumah. Untuk setiap buku atau bacaan lain yang kalian baca, buatlah catatan seperti berikut ini di buku tulis. Nah, silakan diisi ya anak-anak. Selamat membaca. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Perpustakaan Nasional memiliki perpustakaan digital, yaitu iPusnas. Di aplikasi iPusnas ini, kalian bisa meminjam berbagai buku secara gratis. Selain iPusnas, juga ada beberapa perpustakaan digital lainnya. Mintalah bantuan guru atau orang tua kalian. Wah, bab 1 sudah selesai. Apa saja yang sudah kalian pelajari? Berilah tanda centang ya, sesuai dengan pengalaman kalian. Terima kasih anak-anak, materi hari ini sudah selesai ya. Semoga memberi manfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.